Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji dan yang terhormat Bapak Ibu pembimbing, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Uus Rusdiana dengan NIM 16.105.11.19, program studi teknik informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul segmentasi pelanggan menggunakan algoritma fuzzy K-means dan kurung FCM dan analisis RFM dalam kurung resensi frekuensi and monetary pada data pelanggan kedai. Baik. Segmentasi pelanggan bertujuan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan kesamaan karakteristik. Pengelompokannya didasarkan atas ketertarikan atau permintaan pelanggan yang serupa. Dengan dilakukannya segmentasi pelanggan, perusahaan dapat memasarkan produknya secara terpersonalisasi sehingga penawaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dengan teknik ini, memungkinkan hubungan antara pelanggan dengan perusahaan akan terjalin dengan baik, serta dapat mengurangi kemungkinan pelanggan beralih ke kompetitor lain. Untuk melakukan segmentasi pelanggan dapat dicapai melalui metode data mining dengan mengimplementasikan teknik clustering. Dalam dunia clustering, algoritma K-means sangat populer digunakan dikarenakan kecepatan dan kemudahan dalam pengimplementasiannya. Algoritma K-means sendiri merupakan bagian dari hard clustering, di mana proses menentukan suatu data masuk ke dalam suatu cluster bersifat tegas. Selain K-means, algoritma yang belakangan muncul dan mulai sering banyak digunakan ialah fuzzy K-means. Algoritma ini merupakan perluasan dari algoritma hard K-means atau K-means dan dikategorikan sebagai metode soft clustering, di mana penentuan keanggotaan suatu data terhadap suatu cluster ditentukan menggunakan derajat keanggotaan yang memungkinkan suatu data dapat tergolong ke dalam beberapa cluster. Beberapa penelitian yang dilakukan mengenai perbandingan kedua algoritma ini menunjukkan bahwa K-means terbukti unggul dalam hal efisiensi, sedangkan fuzzy K-means unggul dalam hal menghasilkan klaster yang berkualitas tanpa memperhatikan metode pengukuran jarak data yang optimal untuk masing-masing algoritma. Penelitian perbandingan kedua algoritma ini dilakukan dengan melakukan serangkaian uji dengan menerapkan jumlah klaster yang berbeda dan metode perhitungan jarak yang digunakan ialah Euclidean distance. Lalu hasil pengujian akan divalidasi menggunakan indeks validitas. Metode pengukuran jarak memegang peran penting dalam menentukan keanggotaan data terhadap suatu klaster, sehingga pemilihan metode pengukuran jarak data yang optimal dapat meningkatkan performa dan hasil dari algoritma clustering. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari dan membandingkan hasil dari penerapan beberapa metode pengukuran jarak data, Euclidean distance, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski dalam melakukan segmentasi data pelanggan menggunakan algoritma fuzzy K-means dan K-means yang dipadukan dengan model analisis RFM. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: bagaimana melakukan segmentasi pelanggan menggunakan algoritma fuzzy K-means dan K-means dengan metode pengukuran jarak data Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski. Lalu, bagaimana kualitas klaster yang dihasilkan oleh algoritma fuzzy K-means, K-means dengan menerapkan pengukuran jarak data Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski. Dan bagaimana melakukan analisis perilaku pelanggan menggunakan model RFM, resensi frekuensi dan monetary. Berikutnya, ruang lingkup pada penelitian ini diantaranya studi kasus yang dilakukan pada kedai tepi jalan. Algoritma yang akan diterapkan ialah clustering fuzzy K-means dan clustering K-means. Lalu analisis perilaku pelanggan menggunakan model RFM, resensi frekuensi monetary. Metode pengukuran jarak data yang digunakan ialah Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski distance. Dan data yang digunakan berupa data transaksi periode September 2019 sampai Oktober 2019. Berikutnya, tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengetahui kualitas cluster yang dihasilkan oleh algoritma fuzzy K-means dan K-means dengan metode pengukuran jarak data Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski, dan untuk mengetahui kelompok pelanggan pada kedai tepi jalan. Lalu manfaat pada penelitian ini diantaranya menghasilkan perbandingan kualitas klaster antara fuzzy K-means dan K-means berdasarkan metode pengukuran jarak data yang berbeda, menghasilkan formulasi untuk melakukan segmentasi pelanggan bagi kedai tepi jalan, menyajikan informasi kepada pembaca mengenai teknik dalam melakukan segmentasi pelanggan, dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi mahasiswa informatika dalam menyusun tugas akhir. Kemudian, output dari penelitian ini diantaranya hasil perbandingan kualitas klaster pada algoritma fuzzy K-means dan K-means menggunakan metode pengukuran jarak data Euclidean, Manhattan, Chebyshev, dan Minkowski, dan menghasilkan segmentasi pelanggan pada kedai tepi jalan. Kerangka berpikir pada penelitian ini yaitu pertama melakukan identifikasi masalah dengan melakukan analisis di tempat riset, kemudian melakukan studi literatur untuk menggali beberapa informasi yang akan dijadikan sebagai referensi yang bersumber pada buku dan jurnal. Kemudian melakukan pengumpulan data dan persiapan data. Data akan dikumpulkan dan diolah menggunakan teknik data mining dengan sumber data berasal dari kedai tepi jalan. Lalu berikutnya dilakukan pemodelan yang akan digunakan untuk mengolah data. Modelnya menggunakan algoritma fuzzy K-means dan K-means. Lalu berikutnya akan dilakukan evaluasi terhadap hasil yang dihasilkan oleh model, dan terakhir penulisan laporan. Berikutnya akan kita bahas mengenai data. Untuk melakukan segmentasi, gambaran data di samping akan diubah ke dalam model RFM, di mana nilai-nilainya hanya akan berada pada rentang nilai 1 sampai 5. Adapun model RFM itu sendiri ialah invoice no akan menjadi variabel resensi, total item akan menjadi variabel frekuensi, dan total price akan menjadi variabel monetary. Lalu
Skema penilaiannya ialah untuk resensi dan frekuensi maupun materi akan berada pada rentang nilai 1 sampai 5. Sebagai sampel, data pada tanggal 1 Oktober 2019 diambil yang keseluruhan total datanya sebanyak 18 record. Akan tetapi customer ID hanya berjumlah 6 record, yang artinya 12 recordnya ialah data kosong. Kemudian dari total keseluruhan data yang sebanyak 1138, total record yang terisi secara penuh untuk setiap variabelnya hanya sebanyak 332, yang artinya sisanya akan dihilangkan. Berikutnya, setelah data dihilangkan yang terdapat missing values, kemudian apabila kita cek terdapat nilai yang ganda pada kolom customer ID. Apabila kita lihat kembali, ini mungkin terjadi dikarenakan customer ID ialah identifier untuk customer, di mana ini menandakan bahwa customer itu telah melakukan transaksi lebih dari satu kali. Kemudian data tadi akan kita lakukan grouping atau pengelompokan, di mana customer ID hanya akan memiliki satu data, artinya tidak akan terdapat duplikat. Kemudian invoice, non total item, dan total price akan diakumulasikan. Tetapi untuk invoice-nya sendiri hanya akan diambil tanggal transaksi yang lebih terkini. Kemudian setelah data dilakukan grouping, total data transaksi pada kedai tepi jalan ialah sebanyak 75. Artinya terdapat 75 pelanggan. Lalu setelah data dilakukan grouping, maka data akan dilakukan normalisasi menggunakan metode min-max normalization ke dalam rentang nilai 0 sampai 100. Kenapa 0 sampai 100? Dikarenakan kita akan mencoba untuk mengintegrasikan dengan model RFM di mana nilainya 1 sampai 0, sehingga rentang nilai 0 sampai 100 akan cocok untuk model RFM itu. Lalu setelah itu kita akan transformasi ke dalam 1 sampai 5, di mana skema transformasi ini ialah nilai 1 untuk rentang nilai 0 sampai 20, kemudian untuk nilai 2, 21 sampai 40, 3 untuk rentang nilai 31 sampai 60, dan seterusnya. Kemudian dapat kita lihat hasil dari transformasi ke dalam model RFM pada gambar ini. Berikutnya, setelah data dilakukan transformasi, maka data siap untuk dilakukan modeling. Pemodelan pada penelitian ini menggunakan algoritma K-means dan fuzzy K-means. Untuk algoritma K-means, algoritma ini didasarkan pada fungsi objektif, di mana formula ini menunjukkan selisih jarak data ke I terhadap klaster J. Adapun algoritmanya ialah, pertama, menentukan banyaknya klaster, kemudian menentukan random centroid, lalu menghitung jarak setiap data terhadap centroid, kemudian data akan dikelompokkan terhadap centroid terdekat dengan menggunakan perhitungan jarak data, lalu hitung kembali centroid baru dengan cara menghitung rata-rata data dalam satu cluster. Apabila centroid baru dan lama berbeda, maka ulangi langkah ketiga sampai 5. Kemudian akan kita coba terhadap data transaksi kedai tepi jalan. Pada gambar ini merupakan hasil modeling menggunakan algoritma K-means dengan parameter yang digunakan ialah K sebanyak 2 dengan metrik pengukuran jarak data menggunakan metode Euclidean. Dengan hasil evaluasi penggunaan algoritma ini ialah sebagai berikut dengan nilai PC 0,8, MPC 0,7, RMSE 0,7. PC sendiri merupakan validitas indeks untuk menghitung overlapping cluster, dan MPC sendiri merupakan improvement dari PC itu sendiri, dan RMSE merupakan root mean squared error. Lalu kemudian kita akan beranjak kepada algoritma fuzzy K-means, di mana algoritma ini meminimalisasi fungsi objektif pada gambar di bawah ini, dan secara iteratif melakukan pembaruan terhadap nilai derajat keanggotaan dan centroid itu sendiri. Adapun algoritma untuk melakukan fuzzy K-means ialah pertama menentukan parameternya diantaranya yaitu banyaknya cluster, kemudian derajat kefasian, maksimum iterasi, error, lalu iterasi awal yang dinotasikan oleh huruf T, dan menentukan fungsi objektif awal. Kemudian menentukan matriks partisi fuzzy dengan membangkitkan bilangan acak. Lalu hitung nilai objektif function pada iterasi ke T.
Kemudian hitung perubahan matriks partisi, lalu cek kondisi terminasi apabila fungsi objektif pada iterasi ke T dikurangi fungsi objektif pada iterasi ke T kurangi 1 kurang dari nilai error, atau T lebih dari maksimum iterasi, maka iterasi berhenti. Bila tidak, maka akan berlanjut. Lalu algoritma fuzzy K-means akan kita coba implementasikan terhadap data transaksi, dan hasilnya bisa dilihat pada gambar ini. Lalu parameter yang digunakan ialah C sebanyak 2, derajat kefuzzian sebesar 1,8, maksimum iterasi 100, errornya 0,5, dengan metrik yang digunakan ialah Euclidean. Lalu hasil dari pengelompokan ini bisa dilihat dari tabel hasil evaluasi dengan nilai PC sebesar 0,9415, MPC 0,8830, RMSE 0,6324. Kemudian kita akan melihat bagaimana metrik jarak itu bekerja. Jarak yang digunakan pada penelitian ini yaitu Euclidean distance. Metrik jarak ini menghitung akar dari selisih titik data dengan pusat data dengan rumus seperti berikut. Lalu Manhattan distance, yang mana menghitung selisih absolut antara titik data sepasang objek. Kemudian Chebyshev distance, menghitung nilai jarak maksimum yang dinotasikan sebagai selisih absolut antara titik data sepasang objek. Dan terakhir ialah Minkowski distance, yang merupakan generalisasi dari Euclidean dan Manhattan distance. Berikutnya akan kita lakukan pengujian terhadap algoritma. Pengujian ini sendiri akan diterapkan menggunakan metode pengukuran jarak data yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan coba menggunakan metode jarak Euclidean distance. Dapat dilihat pada gambar ini, dengan hasilnya yaitu fuzzy K-means lebih unggul. Lalu dengan cluster sebanyak 3, fuzzy K-means unggul dari K-means. Kemudian pada cluster sebanyak 4, K-means lebih unggul dibanding fuzzy K-means. Kemudian pada cluster sebanyak 5, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Lalu akan kita coba menggunakan Manhattan distance. Pada cluster sebanyak 2, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Pada cluster sebanyak 3, K-means lebih unggul dari fuzzy K-means. Lalu pada cluster sebanyak 4, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Dan pada cluster sebanyak 5, K-means lebih unggul daripada fuzzy K-means. Kemudian kita akan mencoba dengan metode perhitungan jarak Chebyshev distance. Pada cluster sebanyak 2, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Kemudian pada cluster sebanyak 3, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Lalu untuk cluster sebanyak 4, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Dan untuk cluster sebanyak 5, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Kemudian akan kita coba dengan Minkowski distance. Pada cluster sebanyak 2, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Pada cluster sebanyak 3, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Pada cluster 4, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Dan pada cluster 5, fuzzy K-means lebih unggul daripada K-means. Kemudian kita akan melakukan ringkasan terhadap serangkaian pengujian sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk pengujian pada fuzzy K-means, untuk cluster sebanyak 2, Manhattan distance dapat dikatakan lebih optimal dibanding metode pengukuran jarak lainnya. Pada cluster sebanyak 3, Minkowski distance merupakan metode perhitungan jarak yang lebih optimal. Untuk cluster sebanyak 4, Chebyshev memegang nilai tertinggi. Kemudian pada cluster sebanyak 5, Manhattan distance lebih unggul daripada metode perhitungan jarak lainnya. Kemudian hasil pengujian untuk K-means pada cluster sebanyak 2, Minkowski distance lebih optimal dibanding perhitungan jarak lainnya. Kemudian pada cluster sebanyak 3, Manhattan dan Chebyshev dapat dikatakan optimal. Kemudian pada cluster sebanyak 4, metode perhitungan jarak data Chebyshev lebih optimal. Kemudian untuk cluster sebanyak 5, metode perhitungan jarak Manhattan lebih optimal dibanding metode pengukuran jarak lainnya. Dari hasil pengujian tersebut dapat kita simpulkan bahwa jumlah cluster yang optimal dapat kita katakan sebanyak 2 dan 3. Dikarenakan apabila kita coba lihat lagi, nilai RMSE pada cluster 4 dan 5 cenderung lebih dari 1, yang artinya bisa dikatakan kurang baik. Sedangkan pada cluster 2 dan 3 semuanya berada di bawah 1. Maka dari itu dapat kita katakan pada kasus ini cluster yang optimal yaitu sebanyak 2 dan 3. Kemudian akan kita lihat lagi pada metode fuzzy K-means. Metode Manhattan merupakan metode pengukuran jarak yang lebih optimal untuk cluster sebanyak 2. Kemudian pada cluster sebanyak 3, metode Minkowski lebih optimal dibanding Manhattan untuk metode fuzzy K-means. Kemudian untuk metode K-means, pada cluster 2 dan 3, metode Manhattan lebih optimal dibanding Chebyshev. Setelah kita mengetahui metode perhitungan jarak data yang optimal untuk masing-masing algoritma dan jumlah cluster, tetapi dari
hasil perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwasanya metode fuzzy K-means itu lebih unggul dibanding K-means dengan rata-rata nilai PC, MPC, dan RMSE itu lebih tinggi dibanding metode K-means untuk fuzzy K-means. Maka dari itu, untuk melakukan segmentasi kita akan menggunakan metode fuzzy K-means dengan metode perhitungan jarak yang digunakan, yaitu Manhattan distance untuk cluster sebanyak 2 dan Minkowski distance untuk cluster sebanyak 3. Lalu segmentasi akan dicoba terhadap 2 cluster dan 3 cluster. Adapun dengan percobaan terhadap 2 cluster, didapat pengelompokan seperti pada gambar di bawah ini. Dengan jumlah pelanggan masing-masing cluster dapat dilihat pada grafik. Pada grafik ini untuk cluster 0 terdapat sebanyak 47 pelanggan, dan untuk cluster 1 terdapat sebanyak 28 pelanggan. Kemudian nilai RFM untuk cluster 0 rata-rata nilai RFM-nya 1, di mana ini mengindikasikan bahwa retensi pelanggan sangat amat rendah. Kemudian nilai RFM untuk cluster 1 berada pada rentang 2 hingga 5, yang artinya bisa dikatakan retensi pelanggan pada cluster 1 berada pada status sedang ataupun tinggi. Berikutnya, model akan dicoba dilakukan segmentasi terhadap 3 cluster. Bisa dilihat pada gambar hasil clustering ini. Kita akan coba bandingkan dengan cluster 2, di mana titik data yang berjauhan ini diputuskan masuk ke dalam cluster 0. Tetapi pada cluster 3, data yang sangat jauh ini diputuskan untuk menjadi cluster baru. Lalu jumlah pelanggan bisa dilihat pada grafik di samping. Terdapat 3 cluster 0 berjumlah 3 pelanggan, cluster 1 terdapat 47 pelanggan, dan cluster 2 terdapat sebanyak 25 pelanggan. Nilai RFM untuk cluster 0 bisa dilihat pada grafik ini berada pada rentang 3 hingga 5, di mana dapat kita katakan bahwa retensi pelanggan pada cluster ini sangat amat tinggi. Kemudian nilai RFM untuk cluster 1, nilai RFM-nya rata-rata 1. Bisa kita katakan retensi pelanggan pada cluster ini sangat amat rendah. Kemudian nilai RFM untuk cluster 2 memiliki nilai RFM berada pada rentang 2, di mana dapat kita katakan retensi pelanggan pada kelompok pelanggan ini memiliki retensi yang sedang. Baik, kemudian dari hasil penelitian pada kali ini dapat saya simpulkan, berdasarkan hasil pengujian, kualitas cluster terbaik ditunjukkan oleh algoritma fuzzy K-means pada metode pengukuran jarak data Manhattan dengan nilai indeks validitas partition coefficient, modified partition coefficient, dan RMSE sebesar 0,9, 0,9 dan 0,7745 pada saat pengujian dengan C sebesar 2. Lalu metode pengukuran jarak Manhattan dan Minkowski terbukti lebih baik untuk algoritma fuzzy K-means dengan nilai partition coefficient dan modified partition coefficient yang mengukur tingkat overlapping antar cluster di atas 0,9. Dari serangkaian uji coba yang dilakukan, metode pengukuran Manhattan dan Minkowski memberikan hasil optimal untuk algoritma FCM, dan metode Manhattan beserta Chebyshev memberikan hasil optimal untuk algoritma K-means. Lalu segmentasi pelanggan ke dalam 2 kelompok menghasilkan kelompok pelanggan dengan rata-rata nilai RFM rendah, yaitu nilainya 1 yang menunjukkan retensi pelanggan rendah, kemudian nilai RFM 2 hingga 5 menunjukkan retensi pelanggan yang sedang dan berpotensi untuk menjadi pelanggan loyal. Kemudian segmentasi pelanggan ke dalam 3 kelompok menghasilkan kelompok pelanggan baru dengan rata-rata nilai RFM tertinggi di antara 2 kelompok sebelumnya, yaitu sebesar 3 hingga 5, yang menunjukkan bahwa pada klaster ini retensi pelanggannya cukup tinggi. Kemudian berdasarkan hasil analisis RFM, jumlah klaster optimal yakni sebesar 3 klaster, di mana pelanggan tersegmentasi ke dalam 3 karakteristik berupa retensi pelanggan tinggi dengan nilai RFM 3 hingga 5, retensi pelanggan rendah dengan nilai RFM 2 hingga 3, dan retensi pelanggan sedang dengan nilai RFM 2 hingga 3, dan retensi pelanggan rendah dengan nilai RFM 1. Kemudian saran untuk penelitian berikutnya, untuk melakukan perbandingan, sebaiknya FCM dibandingkan dengan algoritma clustering yang berbasis fuzzy agar evaluasi clustering bisa menggunakan indeks yang serupa. Kemudian gunakan indeks validitas yang lebih beragam untuk mengevaluasi hasil clustering, lalu mencoba algoritma FCM terhadap data yang lebih banyak dan lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.